Kita bahas kenapa Meksiko dijuluki sebagai negara kartel atau negara mafia. Sebelum lanjut, enaknya kita bahas awal sejarah kenapa Meksiko bisa jadi negara kartel. Sebagai gerbang ke pasar terbesar, Meksiko berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, pasar narkoba terbesar di dunia. Menjadikannya rute transit yang tak tergantikan sejak masa penanaman marijuana dan opium awal. Awalnya kartel Meksiko hanya menjadi fasilitator bagi kokain Kolombia, bisa dibilang tengkulak narkoba lah, tengkulak premium. Namun setelah penindakan keras Amerika Serikat dan Kolombia terhadap gembong Kolombia seperti Pablo Escobar, pada tahun 1980-an, kartel Meksiko mengambil alih kendali penuh. Mereka bertransisi dari penyelundup menjadi pengendali penuh rantai pasokan dari produksi hingga distribusi. Wow, amazing. Penangkapan pemimpin kartel Guadalajara pada 1980-an menyebabkan sindikat besar akhirnya pecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil namun lebih militan dan brutal, seperti kartel Sinaloa dan kartel Tijuana. Perebutan wilayah intensif ini memicu perang narkoba Meksiko yang resmi dimulai pada tahun 2006. Kartel modern seperti kartel generasi baru Jalisco atau CJNG, kartel Jalisco New Generation, beroperasi dengan kekejaman tingkat tinggi yang setara dengan kekuatan para militer. Operasi kartel dikenal brutal, menggunakan senjata kelas militer dan terlibat dalam pembunuhan massal, penyiksaan, dan penculikan untuk menyingkirkan pesaing, mengintimidasi warga, dan memberikan hukuman. Kekerasan ini telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa yang menciptakan ketidakstabilan sosial yang parah. Puluhan ribu jiwa, jir, serem banget ya. Banyak banget cuy. Perang kartel menyebabkan banyak kota di Meksiko konsisten menduduki peringkat teratas di dunia sebagai kota paling berbahaya, yang secara langsung mencerminkan kegagalan negara untuk menjamin keamanan publik. Pengaruh kartel terhadap lembaga negara merupakan alasan utama julukan negara mafia atau negara kartel. Istilah mafiakresi atau negara dalam negara digunakan untuk menggambarkan sistem di mana organisasi kriminal menjalin lingkaran kepentingan dengan struktur kekuasaan negara. Kartel menerapkan strategi dua arah, yaitu suap atau plata untuk membeli perlindungan atau ancaman atau plomo untuk menundukkan pejabat. Ini berlaku di semua tingkatan dari polisi lokal, militer hingga politikus senior. Oh, kayak di Japun negara mana gitu ya? Oh iya, penetrasi politik ini memastikan impunitas atau kebebasan dari hukuman bagi para gembong dan juga memperburuk korupsi, membuat upaya pemberantasan pemerintah menjadi sangat sulit. Kartel tidak segan membunuh politikus atau pejabat yang berani menghalangi jalan mereka, sebuah taktik untuk memastikan kepatuhan otoritas lokal. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Didorong oleh keuntungan miliaran dolar, kartel Meksiko menjadi sebuah entitas ekonomi yang kuat dengan jangkauan global atau dunia atau semesta. Kartel Meksiko adalah pemasok utama fentanyl yang sangat kuat, metamfetamin, heroin, dan kokain ke pasar Amerika Serikat, mendominasi hampir seluruh perdagangan narkoba Amerika Utara. Kartel besar seperti kartel Sinaloa dan CJNG beroperasi di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, menggunakan jaringan perantara dan geng lokal untuk mendistribusikan produk mereka ke kota-kota besar, termasuk Philadelphia yang viral itu, dan juga pasar regional. Serem jir. Di banyak wilayah miskin Meksiko, kartel menjadi salah satu sumber pekerjaan dan pendapatan yang terbesar dan menjanjikan, yang menciptakan ketergantungan ekonomi yang memperkuat cengkraman sosial mereka. Dikenal sebagai negara kartel, secara ringkas, julukan ini bagi Meksiko mencerminkan pandangan bahwa kekuatan kriminal terstruktur telah mengakar kuat dan memiliki pengaruh yang sangat besar, yang mana seringkali setara atau melebihi otoritas pemerintah dalam aspek politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari di Meksiko, yang merusak kedaulatan dan menyebabkan instabilitas yang parah. Oke, sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa dibahas kayak Pablo Escobar dan juga El Capo atau jenis-jenis narkoba. Nanti deh ya kita bahas. Nah, gimana menurut kalian? Kalau ada yang mau komen, tinggal komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe di sini. Bye bye.